Ibu saya tuh meninggal. Halo, balik lagi sama kita di Tiba-tiba podcast. bersama saya sebagai host Ayu Apriana, dan boleh nih dikenalin mahasiswa-mahasiswa Telkom mulai dari Halo, perkenalkan nama saya Silmi. Halo, perkenalkan nama saya Kezia. Halo, perkenalkan nama saya Dinda. Nah, jadi kita kedatangan mahasiswa Telkom. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang mental health. Nah, mental health kan lagi marak banget ya di kalangan Gen Z. Nah, menurut kalian apa sih mental health itu? Kalau menurut aku mental health itu lagi dalam keadaan di bawah-bawahnya. Jadi mereka tuh udah tidak ada semangat hidup, makanya banyak yang memutuskan untuk bunuh diri, untuk mabuk-mabukan yang kayak gitu. Jadi makanya di kali ini kayaknya menarik ya untuk kita angkat pembahasan mental health ini. Pernah nggak sih kalian tuh punya pengalaman kayak ada di titik terendah dalam hidup kalian? Kalau boleh sharing dong pengalamannya. Siapa dulu nih? Kamu dulu deh. Oke, aku dulu ya. Titik terendah dalam hidup aku tuh baru kali ini kemarin eh, kemarin itu pas banget hari paginya itu kita lagi kegiatan presentasi di kelas, terus paginya ngelihat kabar bahwa ayahku dapat kabar pensiun, dan malamnya alhamdulillah dapat kabar bahwa aku keterima beasiswa. Di situ titik terendah aku tuh karena masih banyak tanggungan ayahku, dua anak masih kuliah. Untungnya anak pertamanya itu udah lulus, alhamdulillah di UGM. Jadi masih ada tanggungan dua lagi, tapi itu masih memberatkan ayahku. Jadi aku mikir aku nggak boleh nyusahin, terus juga apa yang harus aku lakukan untuk bisa ngebantu, setidaknya aku bisa menghidupi diriku sendiri. Eh, Mungkin itu sih. Jadi titik terendah aku waktu sekitar umur 4 tahun mungkin ya, 4 tahun sampai 5 tahun orang tua aku divorce. Dari situ aku sekolahnya jadi nggak benar karena nggak ada yang ngurus, dan akhirnya aku diambil sama ibu aku untuk dipindahin ke Yogyakarta, di mana di Yogyakarta itu tempat tinggal kakaknya ibu aku. Di situ ternyata apa, kirain tuh masa sedih aku tuh udah selesai ya dengan orang tuaku divorce. Ternyata tuh aku setiap hari kayak dapat pukulan, diludahin dan lain-lain sama keluarga dari ibu aku. Terus aku juga pernah sampai didorong ke kamar mandi, dan kamar mandi itu tuh posisinya keramiknya pecah, dan otomatis di mana tuh keramiknya nempel di dengkul aku, di kaki aku, dan akhirnya robek. Terus setelah aku mengalami kesedihan itu, aku pindah lagi ke Jakarta. Dari Jakarta, aku diurus sama ayahku. Nah, abis itu karena ayahku kerja, jadi aku dititipin ke pembantu. Nah, di situ pembantu itu tuh maaf ya, seorang pemulung. Karena ayahku jarang pulang, jadi aku setiap hari harus mulung sama pembantu itu gitu, sampai aku nggak sekolah. Terus juga sampai aku harus jatuh lagi di kamar mandi dan robek lagi, sampai mungkin aku usia berapa ya, mungkin aku SD. Tapi aku apa tuh namanya, akhirnya survive kayak sebenarnya waktu pas kecil juga kayak udah deh kayaknya bunuh diri aja kali ya, kayak masih kecil tuh udah punya pikiran kayak gitu. Tapi kayak aduh kasihan, aku masih punya adik-adik gitu loh. Aku juga harus banggain orang tua aku. Akhirnya aku survive sampai ada di titik sekarang sih gitu. Oke, jadi di sini aku bakal nyeritain Titik terendah. titik terendah aku. Jadi waktu SMP sekitar naik kelas 9 mau lulus lah, ada kabar duka bahwa ibu Oh. ibu saya tuh meninggal. Terus
meninggalnya tuh jauh kan, bukan di Bandung, dari Kalimantan ke Bandung, dan itu tuh butuh waktu untuk, jadi di sana tuh ada pengobatan dulu kan, nggak bisa tiba-tiba dibawa ke Bandung, dan itu tuh banyak kendala banget waktu ibu saya mau ke Bandung. Nah, terus akhirnya mayatnya dianterin lah ke Bandung. Terus di situ saya kayak terpukul banget karena keluarga saya tuh udah terpecah belah loh. Kayak saya tuh lebih dekatnya sama ibu daripada bapak saya. Makanya saya tuh merasa kehilangan, bahkan sampai sekarang ya, kayak belum bisa nyari caranya gimana gitu. Udah sih gitu. Tapi kalian hebat banget sih udah bisa ngelewatin fase ini. Pasti nggak mudah banget buat kalian juga ngelewatin fase ini kan. Nah, boleh dong bagi tips ke teman-teman kayak gimana sih kalian bisa lewatin fase di titik terendah kalian? Oke, karena alhamdulillah aku percaya ya setiap kejadian buruk pasti selalu ada hikmahnya. Buktinya aku paginya dikabarin ayah aku pensiun, malamnya itu langsung alhamdulillahnya aku dapat kabar keterima beasiswa Bank Indonesia. Aku selalu percaya bahwa setiap kegagalan pasti ada keberhasilan di balik itu. Makanya kita tuh harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lewati, pasti kedepannya kita akan diberikan kecerahan, kebahagiaan, kesenangan. Itu kita harus percaya. Terus kita tuh masih banyak hal-hal yang bisa kita survive di luar sana tuh luas sekali. Jadi menurutku, pesanku, kalau kalian lagi ada di titik terendah, coba kalian sejenak merenung di luar, ngelihat langit lah, ke pantai lah atau apa, untuk kalian menenangkan diri. Habis itu kalian berpikir kedepannya kalian mau bagaimana. Karena maupun kalian lagi bersedih, maupun banyak yang benci kalian, bumi itu masih berputar. Jadi yakin kalau misalnya kalian lagi ada di titik terendah, pasti itu akan terlewati. Kalau dari aku sih ya kurang lebih kayak gitu. Cuman tambahan dari aku mungkin kita harus punya tempat cerita ya, dan kita juga harus punya tujuan cerita kita ke siapa. Mungkin dengan ke orang terdekat atau didekatkan lagi dengan yang maha kuasa kayak gitu. Kalau dari aku sih banyakin main sama teman-teman ya, jangan sampai kesepian menyendiri gitu. Gak sih? Nah, kalau misalkan itu kan titik terendah mungkin di keluarga ya. Kalian pernah nggak sih ngerasain titik terendah di lingkungan kampus? Misalkan kayak ke tolak organisasi ada. Ya nggak ada sih, nggak ada. Ada sih, ada. Apa? Ketolak bindes padahal ketuplaknya wakil ketuplaknya temen sendiri. Salah satunya. Oke guys, sekian dulu sharing session dari kita di Tiba-Tiba Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, terima kasih.